Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'da. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, salah satu rumah Allah, dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah kalau kita memperhatikan, banyak di antara kaum muslimin yang masih lalai di dalam waktu-waktu luangnya. Dan di kesempatan ini, di waktu luang ini, alhamdulillah kita bersabar sejenak, bersama-sama kita duduk, sama-sama mendengarkan, sama-sama memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam pelajaran tafsir kita, membahas lubabut tafsir min Ibnu Katsir. Salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberinya kita kesempatan untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sesuatu kesempatan yang sangat berbahagia, sangat membuat kita beruntung apabila kita cermati bagaimana kita melakukan tadabbur, menghayati makna dan kandungan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri tauladan bagi umat sampai akhir zaman. Maka mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam adalah jalan keselamatan, jalan kejayaan, jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan bahwasanya kita telah memasuki salah satu bulan haram, 5 Rajab 1447 Hijriah, bertepatan 24 Desember 2025 Masehi. Adapun mengenai toleransi beragama, sepertinya alhamdulillah kita sudah memahaminya, bahwasanya di akhir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Jadi itu cukup bagi kita sebagai bentuk toleransi bagi orang-orang non-muslim atau orang-orang Kristen yang melakukan hari raya mereka. Biarlah mereka dengan hari raya mereka, kita jangan sok-sok juga ini persamaan, persaudaraan, persatuan. Tidak ada persatuan. Jangankan di dalam perbedaan akidah, di dalam perbedaan manhaj saja kita sudah tidak bisa disatukan. Yang satu memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dan ini yang sahih. Yang lain memahaminya sesuai dengan hawa nafsu, sesuai dengan ormasnya, sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan apa kata gurunya dan seterusnya. Nah, ini itu sudah berbeda, apalagi dari luar agama Islam. Kemudian untuk bulan haram kita bawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah ayat 36. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri indallah
isnata asyara syahra. Sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah adalah 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Ini telah ditetapkan oleh Allah sejak diciptakannya langit dan bumi. Sejak diciptakannya langit dan bumi, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang tegak lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu menganiaya dirimu sendiri. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Nah, di sini pada akhir ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perangilah kaum musyrik semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Di sini dibawakan banyak dalil tentang pidato Nabi di Haji Wada, khutbah Nabi di Haji Wada. Ada diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang lainnya. Kita ambil satu riwayat. Di sini di qala Ibnu Jarir, jadi di sini Imam Ibnu Katsir membawakan riwayat dari Ibnu Jarir At-Tabari, haddatsani Musa bin Abdurrahman Al-Masruqi. Jadi beliau membawakan sanadnya, hadatsana Zaid bin Hubab, hadatsana Musa bin Ubaidah Ribadi, hadatsani Shadaqah bin Yassar Amni Umar qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' bimina. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan khutbah ketika haji wada di Mina. Ini dalam proses manasik haji fi awsatil ayyami tasyrik, di antara hari-hari tasyrik. Kalau kita perhatikan garis besar dari manasik haji, jadi manasik haji itu ada 3. Ada manasik haji ifrad, ada qiran, dan ada tamattu'. Dan seluruh jamaah haji Indonesia itu melakukan haji tamattu'. Apa itu haji tamattu'? Umroh dahulu, baru setelah itu melakukan haji. Jadi umroh dahulu, setelah umroh memakai pakaian biasa kembali, tahallul kembali, menunggu tanggal 8 Hijriah. Tanggal 8 Hijriah maka mulailah manasik haji yang dinamakan dengan hari tarwiyah, dan ini tidak dilakukan oleh jamaah haji reguler. Ya Pak, Bapak dulu tanggal 8 tidak ada mabit di Mina kan, langsung ke Arafah kan. Nah, haji reguler tidak melakukan ini. Nah, sementara sunnah manasik Nabi tanggal 8 Nabi SAW labbaik Allahumma hajjah. Jadi memasang niat untuk haji karena umroh sudah. Lalu di tanggal 8 di hari tarwiyah itu ke Mina, mabit 1 malam. Besok harinya di waktu duha baru ke Arafah. Ke Arafah untuk wukuf di puncak ibadah haji. Tanggal 9 wukuf sampai terbenam matahari, lalu mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah itu sampai, kalau Nabi melakukan di Masy'aril Haram Muzdalifah, sampai terbitnya matahari. Di tanggal 10 ini banyak rangkaian ibadah haji. Di Mina melempar jumroh Aqabah, hanya satu saja, melempar jumroh Aqabah. Adapun ula wusta itu nanti di 11, 12, 13 di hari tasyrik. Kemudian menyembelih bisa sudah mulai di tanggal itu. Kemudian menuju Masjidil Haram atau ke Masjidil Haram dahulu, tidak masalah teknisnya, mana yang didahulukan. Itu untuk melakukan tawaf, sa'i, atau bercukur rambut setelahnya. Baru setelah itu boleh dibuka pakaian ihram, pakai pakaian biasa. Di hari-hari tasyrik ini 11, 12, 13 atau 11, 12 bagi mengambil nafar awal itu boleh meninggalkan Mina, atau mengambil nafar sani sampai tanggal 13
mabit di Mina itu lebih baik karena menyempurnakannya. Adapun tanggal 12 meninggalkan Mina tidak berdosa, tidak boleh. Adapun lebih sempurnanya di tanggal 13, dan itu melakukan selain mabit di Mina, itu melakukan melempar jamarat, ula, wusta, dan aqabah. Nah, di hari-hari tasyrik itu Nabi SAW di Mina berkhutbah di Haji Wada. Faqal ayyuhan nas, kata Nabi dalam khutbahnya, wahai manusia, inna zamana qad istadara fahuwa al-yawma kahayati yawma khalaqas samawati wal ard wa inna iddatash syuhuri indallah 12 syahra minha arba'atun hurum. Jadi Nabi SAW menyebutkan di dalam salah satu rangkaian khutbahnya di Haji Wada ketika di Mina, kata Nabi SAW, wahai manusia, sesungguh zaman itu berputar. Keadaan zaman pada hari itu sama dengan keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah adalah 12 bulan, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Awaluhunna Rajab Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Di pertama bulan haram tersebut yaitu Rajab Mudhar. Mudhar adalah nama kabilah, nama suku Arab. Jadi bulan Rajab itu disandingkan, dilengketkan dengan suku Mudhar tersebut, Rajab Mudhar, yang terletak antara Jumada dan Wasaban, maksudnya Jumadal Tsaniyah atau Jumadal Akhir dan Sya'ban. Wa Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram. Kemudian baru Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Nah, jadi bagaimana kita di bulan haram? Itu dengan berusaha meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bulan haram bulan suci yang ditingkatkan pahalanya, dilipat gandakan. Apapun yang bisa kita lakukan yang dimudahkan oleh Allah, maka amalkanlah. Misalnya kita memperbanyak salat sunat, atau memperbanyak puasa sunat, atau tilawah, atau sedekah, membantu yang membutuhkan sekarang, saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan di daerah-daerah yang bencana. Misalnya kita biasanya tidak bersedekah, maka bersedekahlah di bulan haram ini. Tadi disebutkan jangan menganiaya dirimu sendiri, fala tuzlamu anfusakum, yaitu dengan tidak melakukan perbuatan maksiat di bulan haram, menjaga diri agar tidak melakukan maksiat, karena dilipatkan pahala, dilipat gandakan pahala. Maksiat juga dilipat gandakan di bulan haram. Biasanya di hari bulan yang lain selain bulan haram, satu dosa dicatat dengan satu saja. Namun di bulan haram waliyadzubillah itu dicatat 2, dilipat gandakan juga. Maka jangan sampai kita lengah terhadap bulan ini, dan tidak ada antaranya selain bulan Sya'ban. Insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan. Tentunya ini persiapan bagi kita untuk beribadah sehingga dimudahkan oleh Allah ketika masuk bulan Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita sudah terbiasa beribadah dengan dengan banyak, dengan semampu kita yang Allah mudahkan kepada kita di bulan tersebut. Baik, itu sebagai muqaddimah di pertemuan kita di pertemuan yang ke-13 ini. Adapun yang lalu, alhamdulillah kita telah membahas di dalam surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22, yang mana ini adalah perintah pertama di dalam Al-Quran, yaitu perintah untuk menyembah Allah semata, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah pertama di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam ayat tersebut yang telah kita bahas, Allah menyebutkan bahwasanya Allah lah yang telah menjadikan langit sebagai atap, kemudian bumi sebagai hamparan, lalu anzala minas samaa'i ma, Allah menurunkan hujan dari langit, kemudian Allah berikan samarat, buah-buahan untuk sebagai rezeki bagi kita. Lalu di ayat yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu, kita dilarang untuk berbuat kesyirikan. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah jadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah itu telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, dan ini insyaallah ini pertemuan kita yang ke-13. Kita dengarkan bacaan ayat 23 sampai ayat 24. Fadhal. Nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu tetap dalam keraguan tentang apa Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad, buatlah satu surah yang semisal dengannya dan ajarlah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti kamu tidak akan mampu membuatnya, takutlah pada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Barakallahu fiik. Itu dua ayat di dalam surah Al-Baqarah. Lanjutan pelajaran kita di malam ini insyaallah ayat 23, ayat 24 yang sama-sama kita dengarkan. Tadi wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Qur'an yang kami wahyukan kepadamu, kepada hamba kami, maksudnya Nabi Muhammad, fa'tu bi suratin min mithlih, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Qur'an, wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Maka ajaklah, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, Allah sebutkan di ayat selanjutnya ayat 24, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, fattakun naral lati waquduhan nas wal hijarah, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan membuatnya, kata Allah, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan kenabian setelah Allah menetapkan bahwasanya tidak ada ilah yang hak selain Allah. Jadi di ayat sebelumnya Allah menetapkan bahwanya tiada ilah selain Allah. Allah tetapkan dengan la ilaha illallah di ayat sebelumnya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian di ayat ini Allah menetapkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Di dalam ayat ini ada kandungan maknanya. Maka Allah pun berfirman yang ditujukan kepada orang-orang kafir, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami. Hamba kami yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dalam ayat tersebut, maksudnya dari ayat tersebut, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, yaitu buatlah satu surat yang serupa dengan surat dari kitab yang dibawa oleh Muhammad. Buatlah satu surat yang sama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, wahyu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian mengaku bahwa wahyu itu diturunkan dari sisi Allah, selain dari sisi Allah. Nah, jadi kalau mengklaim bahwasanya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, buatlah Al-Quran yang semisalnya, ayat yang semisalnya. Lalu Allah bandingkan surat itu, lalu bandingkanlah ayat atau surat yang dibuat tersebut dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbandingkan.
Dan untuk melakukan itu mintalah bantuan kepada siapa saja selain Allah. Siapa yang dikehendaki selain Allah, maka sesungguhnya kalian tidak akan pernah berhasil melakukannya. Ibnu Abbas mengatakan syuhada'akum. Jadi siapa syuhada'akum yang disebutkan? Wadu'u syuhada'akum, ajaklah orang-orang penolong-penolongmu. Apa maksudnya? Berarti penolong, sedangkan As-Suddi mengatakan syuhada'akum berarti kaum lain yang mau membantu kalian untuk melakukan hal tersebut. Dan mohonlah bantuan kepada sesembahan-sesembahan kalian yang engkau anggap dapat memberikan pertolongan. Jadi sesembahan-sesembahan berhala-berhala mereka juga diajak untuk membuat semisal Al-Quran. Adapun Mujahid mengatakan wadu'u syuhada'akum, berarti beberapa orang ahli bahasa yang dapat membantu hal itu. Dan mereka ini telah ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal yang tersebut pada surat yang lain. Jadi selain ayat ini, fa'tu bi suratin min misli, ada juga ayat-ayat yang lain yang juga berisi tantangan kepada orang yang tidak percaya dengan Al-Qur'anul Karim. Di antaranya dalam surah Al-Qasas ayat 49 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul fa'tu bi kitabim min indillah wa ahda minhuma attabi'ahu in kuntum shadiqin." Katakanlah, datangkanlah sebuah kitab dari sisi Allah yang kitab itu lebih dapat memberi petunjuk daripada keduanya, yaitu Taurat dan Injil. Niscaya aku akan mengikutinya jika kamu sungguh orang-orang yang benar. Dalam surah Al-Qasas ayat 49. Selain tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 23 ya. Ini dalam surah Al-Qasas 49, itu untuk mendatangkan sebuah kitab. Di ayat yang lain dalam surah Al-Isra juga ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Di dalam surah Al-Isra juga ada yang semisal dalam surah Al-Baqarah tadi. Selain dalam surah Al-Qasas ayat 49, ada juga tantangan yang Allah berikan terhadap orang kafir dalam surah Al-Isra ayat 88, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bimithli hadzal Qur'an." Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin, tadi disebutkan penolong-penolong yang selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Qasas itu disebutkan bahwasanya datangkanlah sebuah kitab dari sisi Allah yang lebih memberi petunjuk. Kemudian di ayat ini, jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Qur'an ini, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Jadi walaupun jin manusia saling bantu-membantu, tidak akan bisa membuat Al-Quran sebagaimana yang mereka tolak yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat yang lain dalam surah Hud ayat yang ke-13 juga tantangan. Am yaquluna iftarah qul fa'tu bi asyri suwarin mithli muftarayat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran. Nah, jadi anggapan mereka Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah, fa'tu bi asyri suwarin mithli muftarayat. Kalau demikian datangkanlah 10 surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya. 10 surat. Jangan 114, 10 surat di dalam surah Hud untuk bisa menyamainya. Kemudian wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Maka panggillah orang-orang yang kamu anggap sanggup untuk melakukannya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Ditantang lagi. Kemudian dalam surah Yunus juga ditantang juga. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 23
dalam surah Al-Qasas ayat 49, dalam surah Al-Isra ayat 88, dalam surah Hud ayat 13, kemudian dalam surah Yunus ayat 37 sampai 38, wa ma kana hadzal qur'anu ayyuftara min dunillahi walakinna tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Jika tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah, akan tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjalankan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan. Jadi la raiba fi min rabbil alamin. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Rabb semesta alam. Am yaqulu tadi 10 surat, yang sekarang 1 surat. Fa'tu bi suratin min mithli wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Datangkan satu surat yang seumpama dengan Al-Quran dan panggillah wad'u man istata'tum, panggillah siapa-siapa yang dapat memanggil selain Allah min dunillah in kuntum shadiqin, jika kamu orang-orang yang benar. Jadi ditantang. Seperti Al-Quran, 10 surat, 1 surat, ditantang dalam Al-Quran. Ditantang. Jadi penantangan mereka itu dimulai dalam surah Al-Baqarah yang kita pelajari. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Datangkan surat yang semisalnya. Kalau ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, itu Nabi Muhammad SAW. Fa'tu bi suratin min mithlih. Wad'u syuhadaakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ambil orang-orang yang selain Allah, berkumpullah semuanya selain Allah in kuntum shadiqin. Maka di sini di ayat 24 selama-lamanya tidak akan bisa. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Jadi kata-kata lan itu tidak akan terjadi selama-lamanya. Tidak akan mungkin. Wa lan taf'alu fattakun narrati wa quduhan nas wal hijara wa iddat lil kafirin. Jadi semua ayat tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 23, kemudian di dalam surah Al-Baqarah Al-Qasas ayat 49, kemudian dalam surah Al-Isra ayat 88, kemudian dalam surah dalam surah Hud ayat 13, dan dalam surah Yunus ayat 37 38, semuanya berisi tantangan. Baik itu seluruh semisal Al-Quran, 10 surat dan 1 surat yang semisal dengan Al-Quran. Panggil seluruhnya jin dan manusia, seluruhnya selain Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa membuat seperti Al-Quran. Ini tantangan yang luar biasa, langsung ditantang di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ayat yang di atas tadi kita sebutkan, mulai dari surah Al-Qasas, Al-Isra, Hud dan surah Yunus, itu diturunkan di Mekah. Adapun selain itu, yaitu di dalam surah Al-Baqarah, itu baru diturunkan di Madinah, yaitu dalam ayat yang kita bahas ini, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Itu dalam ayatnya diturunkan di Madinah. Adapun tadi dalam surah Al-Qasas, Al-Isra, Hud dan Yunus, itu semuanya diturunkan di Mekah. Apa yang diragukan oleh orang-orang kafir yaitu Al-Quran. Demikian itulah yang dikemukakan oleh, ini disebutkan siapa saja yang menyebutkan yang diingkari dalam ayat tersebut, yang diragukan, yang disebutkan oleh Mujahid, Qatadah, kemudian itu juga pendapat dari Ibnu Jarir, At-Tabari, Az-Zamakhsyari, Ar-Razi, yang dinukil dari Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Hasan Al-Basri, dan mayoritas para muhakkik. Dan hal itu ditarjih, dinilai kuat ini oleh beberapa pandangan. Yang terbaik diantaranya adalah bahwa Allah Azza wa Jal menantang mereka secara keseluruhan, secara baik dalam keadaan sendiri-sendiri maupun berkelompok-kelompok, orang-orang buta huruf maupun ahli-ahli dalam kitab. Yang demikian itu merupakan tantangan yang paling tegas, kata Ibnu Katsir, dan sempurna daripada sekedar menentang satu persatu dari mereka yang tidak dapat menulis dan belum mendalami ilmu sedikit pun.
Juga dengan menggunakan dalil dalam firman Allah, fa'tu bi asyri suwarim mithlih. Dalam surah Hud 13 tadi, kalau demikian maka datangkanlah 10 surat yang dibuat-buat menyamainya. Juga la ya'tu nabi mithlih, niscaya mereka tidak akan dapat membuatnya serupa dengan itu, sebagaimana tadi disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 88. Jadi di dalam ayat dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa illam taf'alu walan taf'alu, maka jika kamu tidak dapat membuatnya dan tidak akan pernah dapat melakukannya. Sebagaimana tadi kita singgung, lan. Jadi kata lan itu untuk memberikan ketegasan pada masa yang akan datang. Artinya sekali-sekali kalian tidak akan pernah dapat melakukannya. Tidak akan mungkin bisa melakukan hal yang demikian, yang membuat seperti Al-Quran. Azan. Kemudian disebutkan ini merupakan mukjizat lain. Jadi yang kita bahas ini adalah merupakan mukjizat yang lain, di mana Allah memberikan sebuah berita yang pasti dengan berani, tanpa rasa takut maupun kasihan, bahwa Al-Quran ini tidak akan pernah dapat ditandingi. Al-Quran ini tidak akan bisa ditandingi. Kenyataannya dari sejak dahulu sampai sekarang dan sampai kapanpun, kata Hafizul Katsir, tidak akan bisa menyamai, dan tidak mungkin bagi seorang pun dapat melakukan itu. Yang demikian itu karena Al-Quran merupakan kalamullah, firman Allah, Rabb pencipta segala sesuatu. Bagaimana mungkin firman Allah, kalamullah sang pencipta, akan sama dengan ucapan makhluk ciptaannya? Tidak akan mungkin. Orang yang mencermati dan memperhatikan Al-Quran dengan seksama, niscaya ia akan menemukan berbagai keunggulan Al-Quran, keistimewaan Al-Quran, mukjizatnya Al-Quran yang sulit untuk ditandingi dalam seni sastra, baik yang tersurat maupun yang tersirat, dari sisi lafaz dan juga sisi makna. Perhatikan awal surat Hud. Surat Hud di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Ra. Nah, jadi dimulai dengan Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra, inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah menyusun kata-kata di dalam Al-Quran secara rapi dan indah, dan menerangkan maknanya dengan rinci. Nah, ini bagi yang kita alhamdulillah di pertemuan 13 ini, betapa indahnya susunan Al-Quran, betapa kalau kita cermati, mendalami, terasa siraman untuk jiwa kita. Dengan demikian seluruh kata dan maknanya dikemukakan secara fasih, karena Al-Quran bahasa fushah, bahasa yang fasih, tidak ada yang dapat menyamai dan menandinginya. Di dalamnya Allah memberitakan berbagai berita ghaib yang telah lalu dan terjadi sesuai dengan apa yang diberitakan tersebut. Isinya berita masa lalu yang benar-benar terjadi, bukan kebohongan, bukan sesuatu yang tidak terjadi lalu Allah sebutkan, Allah kisahkan, tidak, tetapi benar-benar terjadi kisah-kisah dalam Al-Quran. Dan Allah juga menyuruh berbuat kebaikan dan melarang berbuat kejahatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat Rabbmu, maksudnya Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Azan. Baik, kita dengarkan azan Isya dulu, kumandang azan. Insyaallah setelah itu kita lanjutkan pembahasan di dalam ayat ini. Fadhal. Allahu Akbar, Allahu
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Tadi kita terhenti di firman Allah, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat Rabb yaitu Al-Qur'an sebagai kalimat yang benar dan adil. Artinya benar dalam berita yang disampaikan Al-Qur'an dan adil dalam hukum-hukum yang muatnya. Dengan demikian semua kandungannya itu adalah benar, adil dan petunjuk yang tidak ada sedikit pun darinya kecerobohan, kebohongan dan juga dibuat-buat, seperti yang terdapat syair-syair Arab dan syair-syair selain mereka yang diwarnai dengan berbagai kecerobohan dan kebohongan yang tidak akan indah kecuali dengan hal seperti itu. Dalam sebuah syair diungkapkan inna a'dzabahu akdzabah. Sungguh kata yang paling indah adalah yang paling dusta. Ini dalam syair. Butuh syair itu, syair-syair mereka. Tetapi Al-Qur'an seluruh kandungannya benar-benar fasih. Berada dalam puncak keindahan bahasa bagi orang-orang yang memahami hal tersebut secara rinci dan global dari mereka yang memahami ucapan dan ungkapan bangsa Arab. Ini bagi yang poin ya, bagi orang yang memahami bahasa Arab tentu lebih memahami secara dalam bagaimana balaghahnya, keindahannya bagi orang yang bisa berbahasa Arab tentunya. Adapun kita yang belum bisa misalnya, maka perhatikan dengan terjemahan, dengan apa yang telah kita bahas. Baru 13 kali pertemuan sudah terkuaklah bagaimana keindahan-keindahan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
Lalu disebutkan sesungguhnya jika kita sama-sama mencermati dan merenungkan berita-berita yang disajikan di dalam Al-Quran, niscaya akan mendapatkan benar-benar berada dalam puncak keindahan. Kisah yang disajikan dalam Al-Quran itu puncak keindahan. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf, kisah yang indah, yang mananya awalnya dia bermimpi lalu jangan ceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya. Ini kita singkat saja. Lalu bagaimana irinya, dengki para saudara-saudaranya, sehingga mereka membuat makar kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf akhirnya dengan makar mereka mau dibunuh, akhirnya dibuang ke suatu sumur tua. Diambil lewat orang musafir sebagai pedagang, maka didapati Nabi Yusuf dijual sebagai budak. Terus bagaimana kehidupannya di istana, dibeli oleh orang di istana dan seterusnya, sampai beliau menjadi bendaharawan kerajaan Mesir. Berita yang indah. Belum lagi bagaimana ujian-ujian Nabi Yusuf alaihissalam, yang akhirnya Nabi Yusuf dipertemukan dengan ayahnya Nabi Yakub alaihissalam dan saudara-saudaranya yang telah melakukan makar tersebut. Jadi apa yang disajikan di dalam Al-Quran itu semuanya berada pada puncak keindahan. Di dalam Al-Quran itu terdapat penyajian kisah-kisah yang berada dalam puncak keindahan, baik yang penyajiannya yang panjang, lebar, atau yang sedikit. Jadi Allah terkadang mengisahkan kisah-kisah di dalam Al-Quran itu yang panjang, seperti kisah Nabi Yusuf. Ada yang sedikit. Maka semakin tinggi dan semakin mempesona keindahannya, disebutkan di sini, bagi yang mau mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bagi orang yang melakukan pengulangan mempelajarinya dibolak-baliknya, maka tidak basi, tidak ada basinya, tidak jenuh. Setiap saat ulama menggali ilmu di dalam Al-Quran ini, tidak ada, setiap ada pengulangan tidak ada bosan, ada terus ilmu yang manfaat-manfaat yang didapatkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi kisah, lalu bagaimana ancaman yang ada di dalam Al-Quran yang Allah kemukakan. Ancaman akan menjadikan gunung-gunung yang tegak berdiri itu akan bergoncang. Ancaman di dalam Al-Quran, gunung yang kokoh, gunung yang tinggi menjulang itu bergoncang, bahkan hancur lebur. Ancaman di dalam Al-Quran. Lalu bagaimana dengan hati yang benar-benar memahami hal tersebut? Bagaimana hati yang senantiasa mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Gunung yang kokoh, yang menjulang tinggi, hancur lebur, takut dengan firman Allah Subhanahu wa taala ancamannya. Lalu bagaimana hati yang senantiasa menghayati, mempelajari, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah berjanji di dalam Al-Quran, Allah akan memukakannya dengan ungkapan yang dapat membuka hati. Janji-janji Allah dalam Al-Quran akan bisa membuka mata hati dan pendengaran, serta akan merasa rindu dengan Darussalam. Allah menjanjikan Darussalam, surga. Ketika orang menghayati Al-Quran, terpana hatinya dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, maka timbul kerinduan yang mendalam dengan Darussalam, dengan surga, negeri salam, negeri kedamaian. Begitulah penjanjian di dalam Al-Quran yang akan berdekatan dengan arasnya Ar-Rahman, yang akan berdekatan dengan arasnya yang maha singgasananya Allah yang maha pemurah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang targhibnya. Targhib Allah Subhanahu wa taala yaitu tentang bagaimana untuk menganjurkan kita beribadah, beramal. Motivasi, targhib. Salah satunya disebutkan di sini dalam surah As-Sajdah ayat 7, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Seseorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan
untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa-apa yang telah mereka amalkan. Nah, ini di sini di ayat ini kalau kita baca tafsirnya, insyaallah nanti berapa tahun lagi kita sampai ke surah As-Sajdah, itu disebutkan kenikmatan surga itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit oleh hati. Jadi tentang surga digambarkan, masih tergambarkan dalam pikiran kita, itu belum surga. Itu belum surga. Ini hanya mengalir sungai di bawahnya, lalu kita bayangkan keindahan negeri atau Sumatera Barat sebelum dilanda banjir, indahnya airnya jernih. Itu belum surga. Karena kata ulama, samanya nama, penamaan sama, itu hakikatnya berbeda. Contoh khamar, sungai khamar di surga itu tidak memabukkan, tetapi nikmat. Di dunia surga, di khamar itu diharamkan oleh Allah. Begitu seterusnya. Ada zanjabila, ada jahe, itu berbeda dengan jahe dunia. Sama nama, tetapi itu hakikatnya berbeda di surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Az-Zukhruf juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ingin melihat bagaimana janji Allah, Allah memberikan targhib, motivasi agar beramal soleh. Wa fiha ma tastahihil anfusu wa talazul a'yunu wa antum fiha khalidun. Dan di dalam surga itu terdapat segala sesuatu yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Itu ayat-ayat berupa anjuran agar kita beribadah kepada Allah, janji Allah. Sedangkan masalah tarhib yaitu ancaman Allah yang disampaikannya dalam surah Al-Isra, salah satu ayat bunyinya ancaman, afamintum ay yakhsifa bikum janibal bar, maka apakah kamu merasa aman dari hukuman Allah yang menjungkir balikkan sebagai daratan bersamamu? Ancaman-ancaman Allah. Lalu dalam surah Al-Mulk ayat 16 ayat 17, aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa iza hiya tamur, apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang langit dan yang di langit? Nah, ini salah satu dalil juga bahwasanya Allah itu di langit. Jelas, aamintum man fis sama, apakah engkau merasa aman dari Allah yang berada di atas langit? Jelas ayatnya, ayakhsifukumul ardu fa idza hiya tamur, bahwa dia akan menjungkir balikkan bumi bersamamu. Amintum man fis samai ayursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Lalu, ataukah apa kamu merasa aman terhadap apa yang di atas langit? Maksudnya Allah yang di atas langit, bahwa dia akan mengirimkan badai yang berbatu. Badai yang berbatu, maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku, kata Allah. Dan juga teguran fakullan akhazna bidzambi, maka masing-masing dari mereka itu kami siksa disebabkan dosa-dosanya. Sedangkan dalam nasihat, jadi Al-Quran itu berisikan juga nasihat. Betapa tadi banyaknya keindahan susunannya yang rapi, bahasa yang fasih, lalu bagaimana kisah yang sangat indah di dalam Al-Quran dan seterusnya. Begitu juga dengan Allah menjanjikan tentang surga, neraka dan seterusnya, dan di dalamnya juga ada nasihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 205 207, afara'aita immata'nahum sinina thumma ja'ahum ma kanu yu'adun, maka bagaimana pendapatmu jika kami berikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun, kemudian datang kepada mereka azab yang telah diancamkan kepada mereka, ma aghna anhum ma kanu yumatta'un, niscaya tidak berguna bagi mereka apa yang selalu mereka nikmati. Jadi masih banyak lagi, kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, dalam bentuk kefasihan dalam Al-Quran itu ayat-ayat tersebut, kemudian balaghah gaya bahasanya yang indah, dan keindahan-keindahan yang lainnya, kata Al-Hafiz Ibnu Katsir. Jika ayat-ayat Al-Quran berkenan dengan hukum, perintah dan larangan, maka mencakup perintahnya mengerjakan segala yang ma'ruf, yang baik, yang bermanfaat dan yang dicintai,
dan melarang segala yang buruk, yang hina dan yang tercela. Abdullah bin Mas'ud dan ulama salaf lainnya mengatakan, jika engkau mendengar firman Allah yang dimulai di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, kata Abdullah bin Mas'ud, wahai orang-orang yang beriman, maka siapkanlah pendengaranmu dengan baik. Dengarkan kalau ada kalimat atau ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, pasang pendengaran, dengarkan dengan seksama, karena setelah ayat tersebut akan mengandung perintah untuk diamalkan dan larangan untuk dijauhi. Nah, salah satunya apa? Kita ambil contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu puasa. Jadi ada perintah puasa di situ. Ya ayyuhalladzina amanu, ada larangan nanti. Seperti la tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Ada perintah untuk melarang agar tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 157, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Jadi yang menyuruh kepada yang ma'ruf, mengerjakan kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran, serta wa yuhillu lahumut thayyibat, yang menghalalkan bagi mereka sesuatu yang baik-baik, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, serta membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Selanjutnya kata Hafiz Ibnu Katsir, dan jika ayat Al-Quran menyifati hari kebangkitan, masih disambung tentang Al-Quran itu isinya, kandungannya. Jika Al-Quran ayat-ayatnya berisikan dengan kabar-kabar hari kebangkitan serta peristiwa-peristiwa yang mengerikan pada waktu itu, juga menyifati surga dan neraka serta apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal, baik bagi para wali yang berupa kenikmatan dan kelezatan, dan ancaman bagi para musuh-musuh Allah berupa siksa, azab yang sangat pedih, maka ayat-ayat tersebut memberikan kabar gembira. Ada kabar gembira, kemudian ada memberikan peringatan. Ada kabar gembira, ada peringatan, dan juga menjauhi berbagai macam kemungkaran. Kemudian di dalam ayat-ayat itu terkandung di antaranya yaitu ayat-ayat mengajak kepada zuhud di dunia ini. Zuhud di dunia dan menanamkan kecintaan terhadap kehidupan akhirat. Zuhud yang kita katakan bukan zuhud yang ala sufi ya, yang pakaian compang-camping, terlihat ini enggak. Zuhud yakni ketika ada perkara akhirat berbenturan, misalnya ada sesuatu yang kita lakukan, misalnya ibadah, ini azan, ini ada perkara dunia, pekerjaan yang belum selesai, ini dahulukan perkara akhirat, jangan ditunda-tunda. Nah, ini contohnya. Jadi zuhud itu mendahulukan perkara akhirat daripada dunia, bukan sebagaimana ala sufi yang pakaian compang-camping, ada tambalnya dan terlihat ini, enggak. Bukan itu zuhud yang disebutkan, tetapi mendahulukan perkara akhirat daripada perkara dunia. Kecintaan terhadap kehidupan akhirat itu diantara kandungan-kandungan di dalam Al-Quran. Juga di dalam Al-Quran itu ada huda, petunjuk kepada jalan Allah yang lurus, ila syiratal mustaqim, dan syariatnya yang benar. Ayat-ayat dalam yang terkandung di dalamnya juga membersihkan dari gangguan syaitan yang terkutuk dari hati manusia. Kalau kita melazimkan membaca saja, apalagi bisa menghafalnya, mentadaburinya, maka hati kita itu akan bersih, akan jauh syaitan mengganggunya. Lalu bagaimana seseorang yang tidak paham? Ada perumpamaan seperti apa sih untuk tujuan kita belajar ayat-ayat Allah
Subhanahu wa taala, tetapi tidak ada yang dibawa, tidak ada ya, sepertinya tidak ada faedahnya. Minimal yang kita dapat kan adalah kebersihan hati. Kenapa kita sebutkan demikian? Kita ambil contohnya, yaitu orang yang mengambil air dengan tempat yang terbuat dari rotan yang dianyam, lalu diambilnya air. Kan kerja sia-sia namanya. Mana dapat air, kan akan bocor di bawahnya, akan turun air di bawah. Walhasil wadah yang di dalam yang terbuat dari rotan yang dianyam tersebut itu akan bersih. Di bawah turun oleh air tersebut. Jadi perumpamaan, meskipun kita mempelajari misalnya ada manfaatnya ini untuk apa, tetapi minimal untuk membersihkan hati kita. Setiap ayat Al-Quran yang kita pelajari, yang kita lewati, yang kita baca, yang kita tadaburi, yang kita hafalkan, misalnya bagi yang Allah mudahkan untuk menghafalnya, maka itu akan membersihkan hati. Belum lagi kandungan-kandungan yang kita sebutkan tadi yang luar biasa, yang itulah mukjizat besar untuk Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min nabi minal anbiya'i illa qad utiya minal ayat ma amana ala mithlil bashar." Tidak ada seorang pun dari nabi melainkan telah diberikan beberapa mukjizat yang mana manusia mempercayai atau mengimani kepada yang serupa dengannya. Wa inna makana alladhi utituhu wahya auhahu Allah ilaih. Sedangkan mukjizat yang diberikan kepadaku adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Farju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Dan aku berharap menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat kelak. Kemudian Nabi menyebutkan, sedangkan yang diberikan kepadaku adalah wahyu diwahyukan oleh Allah. Wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Maksudnya Nabi mendapat mukjizat yang khusus yang diturunkan kepada beliau, yaitu Al-Quran. Mukjizat. Adapun nabi-nabi sebelumnya seperti diturunkan ke Taurat, Injil, Zabur, yang itu tidak bisa menandingi Al-Quran. Al-Quran itu dijaga langsung oleh Allah. Sementara kitab-kitab sebelumnya itu tidak dijaga. Tetapi kita mengimani karena di orang-orang yang beriman salah satu sifatnya itu beriman terhadap yang diturunkan kepadanya dan wa unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelumnya. Tetapi yang sebelumnya itu sudah tidak asli lagi, sebagaimana yang telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Jadi intinya bahwasanya mukjizat Nabi SAW yang besar ini, Al-Quran ini, itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Adapun kitab-kitab sebelumnya itu bukan merupakan mukjizat bagi Nabi, yang seperti Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, atau Injil kepada Nabi Isa, itu bukan mukjizat sebagaimana Al-Quran mukjizat wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Fattakun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Lanjutan dari ayat tadi, fattakun nar, maka peliharalah dirimu, takutlah kamu terhadap api neraka, allati waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia, wal hijarah, dan batu, uiddat lil kafirin, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Al-waqud, yaitu apa yang dicampakkan ke dalam neraka. Al-waqud, waquduha, al-waqud adalah yang dicampakkan ke dalam neraka untuk menyalakan apinya, seperti kayu bakar atau yang lainnya. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Di dalam surah Jin Allah Subhanahu wa taala berfirman, sama maknanya, adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu bakar bagi neraka jahanam. Jadi maksud kata waqud tadi, waquduhan nas wal hijarah, maksudnya adalah batu api. Apa namanya kalau di gunung berapi itu, belerang apa tuh? Yang bau, yang hitam, yang besar, sangat keras, berbau aromanya.
dan panas membara, sangat panas. Semoga, kata Hafiz Ibnu Katsir, semoga Allah melindungi kita darinya. Kemudian uiddat lil kafirin, yang lebih jelas adalah bahwa dhamir kata uiddat kembali ditujukan kepada bahan bakar yang berasal dari manusia dan batu, dan sebagaimana itulah yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi uiddat lil kafirin menurut yang lain mufassir sebagaimana Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Muhammad, Ikrimah dan Ishaq, mereka mengatakan adalah bagi orang-orang yang berada dalam kekufuran seperti yang kalian lakukan, katanya, orang yang tidak percaya dengan Al-Quran. Kemudian Imam Ahlu Sunnah menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa neraka itu sudah ada sekarang. Neraka sudah ada sekarang berdasarkan firman Allah uiddat, artinya disediakan atau disiapkan, uiddat lil kafirin, disediakan bagi orang-orang yang kafir. Di antaranya hadis yang menunjukkan tersebut yaitu ista'zanatin naru rabbaha faqalat, api neraka pernah meminta izin ke Rabbnya. Ia berujar, Rabbi akala ba'di ba'da, ya Rabbku, sebagian kami memakan sebagian yang lainnya. Fa'azina laha binafsaini, nafsun fi syita'i wa nafsun fi shaif. Lalu Rabbnya memberikan izin kepadanya dengan dua jiwa. Nah, jadi ada jiwa, satu jiwa pada musim dingin dan satu jiwa lagi pada musim panas. Ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Kemudian Ibnu Mas'ud juga pernah memberitahukan sebuah hadis. Kami pernah mendengar suatu suara yang seperti suara yang jatuh. Lalu kami bertanya, apa itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, haza hajar, itu adalah batu. Kata Nabi SAW, ulqiya bihi min syafirin jahannam munzu sab'ina sanatan al-an wa shalla ila qa'riha. Kata Nabi SAW, itu adalah batu yang dilontarkan dari tepi neraka jahanam sejak 70 tahun yang lalu dan sekarang telah sampai di dasarnya. Nah, batu yang mengelinding dari tepi neraka jahanam 70 tahun yang lalu baru jatuh ke dasarnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Demikian juga hadis-hadis tentang sesuatu tanda-tanda kebesaran Allah seperti salat gerhana, kemudian apalagi Isra Mi'raj dan hadis-hadis mutawatir lainnya dengan makna ini. Di sini Hafiz Ibnu Katsir menyinggung orang-orang Mu'tazilah. Namun golongan Mu'tazilah karena kejahilan mereka dalam hal ini telah berbeda paham. Dan Al-Qadi Munzir bin Sa'id Al-Buluti, seorang hakim Andalus, juga berpaham seperti mereka. Jadi di zaman Hafiz Ibnu Katsir disebutkan salah satu qadi di Andalusia di Spanyol yang bernama Al-Qadi Munzir bin Sa'id Al-Baluti, itu seorang berpaham Mu'tazilah. Taib. Mungkin sampai di sini dua ayat yang telah kita bahas, alhamdulillah, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan sesuatu tantangan yang langsung apabila kamu ragu tentang apa yang diturunkan kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka buatlah suatu surat semisalnya. Fa illam taf'alu walan taf'alu fattakun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Jadi dua ayat ini alhamdulillah, ayat 23 24 kita bahas di malam ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang telah kita tadabburi. Semakin yakin kita dengan mukjizat ini, dan tentunya bagaimana Allah Subhanahu wa taala langsung tanpa ada basa-basi bahwasanya ini adalah kebenaran, dan sampai akhir zaman orang tidak akan sanggup untuk membuat sebagaimana Al-Quran. Dan ini adalah hujjah bagi kita, ilmu bagi kita, sumber ilmu bagi kita, dan obat bagi
penyembuh hati kita, karena di dalamnya terdapat mukjizat-mukjizat yang sangat bermanfaat untuk menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita pelajari. Alhamdulillah, kita akhiri perjumpaan kita di malam yang berbahagia ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.